Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imas Hanifah dari kelas RPL Poltekkes Tasikmalaya dengan nomor NIM P206372190015. Yang terhormat Bapak dosen, dalam kesempatan ini izinkan saya untuk menyampaikan presentasi tentang dasar-dasar statistik pelayanan kesehatan. Adapun pengertian statistik bermula dari status yang diambil dari bahasa Latin yang berarti negara. Statistik kesehatan memberikan informasi tentang kesehatan orang dan penggunaan layanan kesehatan. Contoh, statistik kesehatan mencakup rata-rata usia harapan hidup, angka kelahiran, tingkat kematian, kejadian penyakit tertentu di suatu wilayah, dan frekuensi penggunaan jenis layanan tertentu dalam fasilitas layanan kesehatan. Statistik dibutuhkan sebagai dasar pengambilan keputusan di setiap bidang kehidupan. Untuk melakukan itu, kita harus memiliki beberapa informasi. Pada fasilitas pelayanan kesehatan, informasi seringkali tidak lengkap. Akibatnya, kita harus belajar untuk memperkirakan karakteristik populasi lengkap dengan menggunakan statistik. Sebagian besar organisasi penyimpan statistik untuk membuat keputusan tentang bisnis mereka. Misalnya, sebuah organisasi dapat menggunakan statistik untuk menentukan pasarnya, yaitu untuk mengidentifikasi siapa yang membeli produknya atau menggunakan layanannya dan bagaimana hal itu dapat meningkatkan ketersediaan serta variasi produk dan layanan. Fasilitas pelayanan kesehatan menggunakan statistik untuk menentukan tingkat penggunaan layanan, biaya, dan hasil layanan pada pasien. Adapun tujuannya: 1. Kebutuhan operasional pelayanan kesehatan. Pada fasilitas kesehatan ada alasan kuat untuk mengumpulkan dan menganalisis data. Misalnya, statistik yang mencatat aktivitas pada fasilitas kesehatan mengenai pasien datang ke pasien tersebut dan biaya merawatnya. Statistik perawatan pasien dan studi tentang kinerja dapat menunjukkan kualitas layanan yang diberikan. Adapun contoh kasusnya, menghitung rekam medis yang keluar atau dipinjam pada tanggal 1 September sampai dengan 7 September 2020 di unit bagian filing. Data status rekam medik per tanggal 1 September 2020, poli umum berjumlah 30, poli mata 10, poli gigi 17, poli kulit kelamin 5. Per 2 September 2020, poli umum 15, poli mata 8, poli gigi 15, poli kulit kelamin 8. Per 3 September 2020, poli umum 17, poli mata 11, poli gigi 12, poli kulit kelamin 7. Per 4 September 2020, poli umum 32, poli mata 7, poli gigi 22, poli kulit kelamin 2. Per 5 September 2020, poli umum 21, poli mata 9, poli gigi 21, poli kulit kelamin 11. Per tanggal 6 September 2020, poli umum 44, poli mata 12, poli gigi 32, poli kulit kelamin 14. Per 7 September 2020, poli umum 19, poli mata 13, poli gigi 12, poli kulit kelamin 7. Rata-rata juga disebut sebagai rata-rata aritmetika atau mean aritmetika. Mean aritmetika adalah tipe rata-rata yang paling umum. Untuk menghitung mean aritmetika, jumlah semua bilangan dalam kelompok
data dibagi dengan jumlah item dalam kelompok data tersebut. Rata-rata sama dengan X1 tambah X2 tambah X3 sampai Xn dibagi N. Rata-rata jumlah rekam medis yang dipinjam oleh Poliklinik Umum dari tanggal 1 September sampai dengan tanggal 7 September 2020 rata-rata sama dengan 30 tambah 15 tambah 17 tambah 32 tambah 21 tambah 44 tambah 19 dibagi 7 sama dengan 178 per 7 sama dengan 25,4. Presentasi adalah suatu perbandingan angka yang difungsikan untuk menyatakan pecahan dari 100. Presentasi N% sama dengan N per 100. Persentase rekam medis yang dipinjam Poliklinik Gigi dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 7 September 2020 sama dengan 131 per 435 kali 100 sama dengan 30,1%. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan, baik dalam penulisan maupun dalam penyampaiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.